Jadi ini gue install ini dulu ya, package-nya dulu. Oke. Ini kita install sampai komplit semua. Terus nanti kita bakalan coba masuk lagi ke script berikutnya di sini. Install git ya. Oke, di sini masih proses. Jadi kita tungguin dulu teman-teman. Di sini gue nggak tahu ini bakalan beres atau enggak, tapi kita bakalan coba kerjain aja dulu. Di sini untuk VPS-nya pakai VPS baru. Ini gua bikin VPS baru. Jadi gue pakai yang 1 tahun ya. Gua pakai 1 tahun karena untuk sarkofagus ini mereka makan waktu yang cukup lama. Jadi silahkan kalian bisa pilih VPS yang durasinya lebih panjang gitu. Terus juga untuk nama domain di sini, ini kita perlu nama domain teman-teman. Nanti kalian bisa bikin nama domain kalian. Untuk tutorialnya kalian tinggal cari aja di YouTube untuk bagian nama domain ini. Nanti di bagian nama domain ini kita bakalan custom lagi nama domain kita. Jadi di sini ada beberapa yang harus kita ubah gitu ya. Nah, di sini kita ngatur untuk bagian DNS-nya. Jadi di sini kita bakalan tambahin IP VPS kita ya. Ini IP VPS kita yang kita bakalan tambahin ke domain kita. Kalian bisa masuk ke bagian DNS manajemen. Ini kalau misalnya kalian pakai domain Asia ya. Kalau misalnya kalian pakai provider lain ya disesuaikan aja gitu. Ini aku masuk di sini. Tapi di sini untuk bagian SSL statusnya itu gue masih belum bikin tuh ya. Gue nggak tahu ini bakalan naruh atau nggak bagian SSL ini. Nah di sini kalian bisa nambahin nama domain kalian ya. Jadi disesuaikan nama domainnya di sini. Terus di bagian bawahnya itu, nah ini bisa diisi ya. Bisa diisi dengan IP VPS kalian gitu. Yang ini IP-nya. Nanti bisa dipindahkan, terus kalian bisa save. Nanti hasilnya itu kayak gini, bakalan ada. Ya. Ini harus disetting dulu, jadi harus punya ini ya persiapan untuk apanya, detailnya. Kalian bisa baca git dari si Rues ya di GitHub di sana untuk penjelasannya, untuk garap testnet node-nya. Terus juga untuk ininya sistemnya untuk spesifikasi VPS yang digunakan itu 10 GB SSD terus 1 GB RAM ya. Jadi untuk sarkofagus ini nggak terlalu berat sebenarnya. Ini ringan ya. Oke, nanti kalian bisa baca ikutin aja di ya, GitHub dari Rues. Oke. Nah, di sini kita bakalan setting dulu, kita bakalan update untuk package-nya di dalam terminal di sini. Ini tadi udah komplit. Nah, saatnya kita masuk ke sini. Script ini kita install git. Nah, tadi gue udah install dulu di sini. Oke, install gitnya, enter lagi, y ya. Oke, tinggal sampai tunggu komplit. Terus juga untuk voucher ya, voucher dari si token ini, token Sarko ya, token Sarko ini kalian bisa request di Discord-nya, kalian bisa request di bagian node dan teknikal. Kalian bisa paste untuk address MetaMask kalian di sana. Nanti kalian dikirimkan untuk tes token dan juga ETH ya, ETH Goerli.
buat kalian garap testnetnya gitu. Terus apa lagi ya? Nanti gue bakalan kasih tahu lagi. Di sini gue bakalan coba cek dulu nih tadi. Udah beres. Kita pindah ke sini ke GitHub-nya Rules ya. Ini kita copy lagi script yang berikutnya. Kita enter. Tunggu sampai komplit semua. Kita klik Y. Oke. Tunggu sampai semuanya beres. Nanti gue bakalan jelasin semuanya ya. Kalau misalnya instalasinya ini udah komplit. Jadi gue fokus dulu di nodenya di sini teman-teman. Untuk detailnya itu kalian bisa baca di dalam announcement dari Sarcofagus ya. Kalian bisa baca di sana tentang testnetnya dan juga program insentifnya di sini teman-teman. Kalian bisa baca di sana. Untuk misalnya kayak reward dan lain-lain. Untuk durasi waktunya itu lumayan cukup lama sih kalau kata gua, karena ada beberapa fase juga, jadi bertahap gitu ya testnetnya. Kalau misalnya kalian join di awal, kalian jadi validatornya, itu kalian bisa mendapatkan reward yang lumayan sih dibandingkan fase-fase berikutnya nanti. Oke, untuk detail lebih lengkapnya kalian bisa baca nanti di announcement. Sini kita coba cek dulu. Oke, masih install di sini teman-teman. URL, jadi di sini nih RPC URL yang kalian bisa gunakan nanti. Jadi di sini kita membutuhkan URL RPC. Kalian bisa pakai Alchemy, bisa pakai Infura, atau bisa pakai yang lainnya gitu ya. Nah di sini kalau misalnya kalian mau pakai Alchemy, silahkan kalian bisa gunakan Alchemy. Tapi kalau gue pakai dari Infura teman-teman ya. Infura di sini gue pakai. Gue udah bikin akun, terus juga ininya APK-nya. Kalau misalnya kalian mau bikin, kalian bisa bikin yang ini, create new key di sini. Terus pilih Web3 API, namanya bebas terserah kalian. Di sini kita bisa manage key-nya. Untuk ininya sendiri ya, URL RPC-nya kita pakai Ethereum, tapi kita ganti ke Goerli. Kalau misalnya kalian pakai Goerli, nah, Goerli kalian bisa salin nanti punya kalian di sini ya. Untuk RPC URL-nya, kalian bisa pakai punya kalian sendiri. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa bikin akun di Infura atau di Alchemy gitu. Oke, terus langkah selanjutnya di sini coba kita cek ya. Sini udah komplit. Kita masuk lagi ke gitnya Rues. Nah ini kita melakukan cloning untuk repository dari Sarcofagus. Nah tadi kita udah komplit di sana, jadi ini kita copy. Di sini udah komplit. Kita masuk ke foldernya. Oke, kita udah masuk ya. Langkah selanjutnya di sini kita copy ya untuk script yang ini. Terus kita copy lagi script yang di bawahnya di sini. Kita nyalakan Dockernya. Lalu kita copy script yang di bawahnya di sini. Yang ini. Kita tunggu ini sampai komplit, teman-teman. Oke. Di sini udah komplit. Kalian bisa masuk ke script berikutnya di sini. Dan enter. Udah done. Kita masukkan perintah nano di sini. Kita bakalan mengedit beberapa file INF ini. INV ini ya, sorry. Kita edit. Nah, di sini ada yang kita ubah, teman-teman ya. Yang kita ubah itu bagian private key. Nah, ini bagian private key ini cara dapatnya adalah dengan kalian mengambil private key dari akun wallet MetaMask kalian. Kalian bisa ambil. Silakan kalian bisa ambil dulu. Terus untuk ininya
parsnya juga ya, yang 12 kata. Nah, ini kalian bisa masukin di sini, teman-teman. Oke, yang berikutnya di sini, ini nama domain. Nah, ini nama domainnya ini kalian ganti ya, pakai nama domain kalian. Terus bagian RPC ya, URL RPC ini kalian harus ganti juga, hapus. Kalau di sini. Terus kalian save ya, Ctrl X Y Enter. Kalau misalnya udah, kita lanjut ya di sini. Copy script yang ini kita masukin kembali. Enter. Kita Y aja. Enter lagi. Ini kita tunggu ya untuk transaksinya. Ini bakalan lama di sini. Oke, di sini kita disuruh untuk melakukan digging ya, digging fee untuk token Sarko-nya. Siapa 20? Oke, 20 di sini. Kalian bisa pilih untuk durasi waktunya di sini. Pakai 100 hari atau 30 hari. Ini bebas deh. Kalian tinggal atur-atur aja. Misalnya pakai 30 hari silahkan. Ya. Ini tinggal tunggu dulu. Nah, ini kita udah dapetin di sini arkeologis profilnya udah ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke sini. Ini kita copy. Terus kita enter. Oke, udah jalan. Langkah selanjutnya kita cek ya. Kalau misalnya nodenya jalan atau enggak gitu. Ini kita coba kontainer ID dari arkeologis service, arkeologis service. Nah, yang ini kontainer ID-nya nih, yang ini. Nah, ini bisa disalin ya. Salin. Terus kita masukin tadi command yang sebelumnya. Nah, ini kontainer ID-nya ini dihapus. Ini dihapus. Terus kita paste di sini yang tadi ya kontainer ID-nya yang di atas itu. Terus kita enter. Oke. Nah, berhasil kan? Kita udah dapetin punya kita nih. Gua agak sedikit repot di situ tadi. Oke, ini kita udah dapet. Coba kita balik lagi ke punya rules di sini. The correct output is in the image. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Ya. Ada beberapa yang gue update ya karena mungkin gue salah tadi di awal. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau input ya untuk digging fee ini itu kalian masukin 5 di sini. Terus untuk freebone-nya ya, freebone-nya itu usahakan di atas 100 teman-teman ya. Usahakan di atas 100. Kalau gue ini gue pakai 190 di sini. Kalau misalnya kalian mau pakai 150 juga bebas sebenarnya. Nah, ini harus diperhatikan yang bagian ini. Kalau misalnya kalian sudah terlanjur untuk setting gitu ya, digging fee-nya sama freebone-nya, silakan kalian bisa ulangi ya, ulangi untuk masukkan jumlahnya. Jadi kalian bisa edit nanti. Nah, untuk itunya sendiri ya, komannya itu ada di Discord teman-teman.
Nah, untuk komennya itu kalian bisa gunakan di sini, di dalam Discord, karena sudah diupdate di sini. Kalian bisa lihat di post yang gue bikin. Ini dari salah satu user juga. Nah, ini kalian bisa gunakan yang format yang ini. Ini kalian bisa input satu-satu, terus kalian bisa klik enter. Nah, jadi masukinnya satu-satu ya, satu-satu baris gitu. Ini juga kalian bisa masukin satu-satu. Nah, kalau misalnya udah, tinggal kalian bisa restart lagi untuk dockernya. Ini kalian bisa gunakan perintah yang ini. Oke. Nah, kalau misalnya sudah komplit semua, terus masih ada kendala nih. Nah, ini kalian perhatikan untuk DNS kalian ya, record ya, itu aktif atau enggak. Karena di sini gue bikin post di Discordnya mengenai address yang nggak muncul di dalam website dari arkeologis ini. Kalau misalnya kalian sudah selesai ya, kayak gini contohnya. Ini yang di awal tadi yang gue buat ya. Di sini freeborn-nya itu 20, terus minimum bit-nya itu 10 di sini. Nah, ini salah sebenarnya. Nah, itu harus diubah ya. Jadi silakan kalian bisa ikuti aja komen yang ini. Terus apa ya? Bagian DNS ini. Nah, masalah bagian DNS ini coba kalian bisa cek untuk website kalian itu sudah kalian tambahkan atau belum untuk IP dari VPS kalian ya. Kalau misalnya kalian belum tambahkan, nah silahkan kalian bisa tambahkan. Karena kalau misalnya kalian cek nanti ya di salah satu website buat ngecek gitu, nanti kalian bisa lihat untuk record dari web kalian itu ada atau enggak untuk IP VPS-nya. Kalau misalnya nggak ada di sini, tidak ada recordnya, berarti nggak aktif teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa setting dulu, kalian perhatikan lagi untuk IP yang ini, IP address kalian sudah tersambung atau belum. Nah, kalau misalnya udah komplit semua, tinggal kalian melakukan pengecekan saja di dalam website dari sarkofagus ini. Tinggal kalian cari address kalian di sini kalau misalnya sudah ada. Kalau misalnya udah ada berarti udah komplit gitu. Udah beres, tinggal nunggu updatean selanjutnya aja. Oke. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jadi cara garapnya kayak gitu, simple. Ya tinggal kalian jalankan di VPS ya. Terus usahakan untuk VPS-nya itu kalian sudah siapkan untuk jangka waktu yang lama. Karena untuk testnet dari sarkofagus ini lumayan lama. Karena nanti bakalan ada fase-fase lainnya juga ya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Kalian bisa cek dari dokumen ataupun juga GitHub dari sarkofagus ini untuk lebih lanjut. Kalau misalnya kalian mau update ataupun juga pengen ngubah, ya silakan kalian bisa baca di sini ada koman-komannya. Entah itu kalian mau melakukan update atau lihat profil, claim reward, ya silakan kalian bisa gunakan koman-koman yang sudah tersedia di sini karena sudah diupdate gitu ya. Nah, di sini. Ada juga bagian troubleshooting di sini. Nah, ini bagian troubleshooting ini yang sering bermasalah itu bagian domain A ini. Kalau misalnya kalian nggak ada ya silakan kalian bisa ubah lagi, kalian cek lagi di dalam domain kalian gitu, di DNS kalian. Terus ya itu aja sih. Nah, ini kalian bisa lihat lagi untuk koman-komannya yang lainnya di sini. Oke, caranya kayak gitu aja. Kalau misalnya kalian mau bertanya ya silahkan kalian bisa bertanya di Discord mereka gitu teman-teman ya. Silahkan kalian bisa bertanya, kalian bisa join di sana. Kalau misalnya ada error atau apa, ya silahkan kalian bisa bikin post di sana, bikin thread di bagian support dan feedback ya. Di sana kalian bisa bikin. Nanti bakalan dijawab sama teman-teman komunitas dari sarkofagus. Kalau misalnya mereka tahu ya bakalan dijawab. Oke, untuk detailnya untuk testnet ini, untuk reward dan lain-lain ya silakan kalian bisa baca nanti di deskripsi video karena di sana gue bakalan kasih mengenai dokumen dari sarkofagus ini baik testnetnya sama tokenomiknya, nanti kalian bisa baca aja sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya kayak gitu aja dan thank you.